Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana bijahi man baituhu fi taybatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أبياتها قد عتت 60 مامعة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى عليه وعلى واغفر لنا Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alaihi. Al-Fatihah bil qabul ila hadratir rasul wal batul wa biniyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin anna Allah yu'li darajatihim bil jannati wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, segenap para asatiz, para hujjaj, keluarga besar Yayasan Al-Maghfirah, dan juga akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Nu'man Al-Hafiz hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis Masjid Jami' Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan kesehatan, keafiatan selalu membersamai kehidupan kita. Kalaupun di antara kita yang datang pada siang hari ini ataupun keluarga di rumah yang kondisi kesehatannya sedang mengalami gangguan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit mereka, memulihkan kembali kesehatannya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin ya rabbal. Untayan syukur yang tidak pernah terukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Rabbil Izzah,
Allah yang masih menghamparkan aneka macam nikmat kepada kita semua. Kemudian salam dan salawat tersaji selalu, terbingkiskan spesial kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, contoh dan teladan yang terbaik buat kita semuanya. Satu harapan besar kelak di yaumil qiyamah, kita berhak mendapatkan asy-syafa'atul uzmah, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kaitkan salam dan salawat ini kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, para pengikut, para sahabat yang dengan setia menuntun kita umat meniti jalan menuju mardhatillah. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita siang hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ini satu kenikmatan, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak semua orang bisa menikmati dan merasakan kesempatan yang baik ini. Berada di tempat baik, bersama orang-orang baik, dalam rangka menebarkan kebaikan. Dan ini merupakan anugerah serta rizki yang Allah berikan dan Allah sajikan kepada kita di siang hari ini. Maka ucapkan oleh kita semua alhamdulillah. Jadi ini merupakan rizki, Pak. Rizki berupa kesempatan kita duduk di majelis ilmu. Sebab kalau bicara rizki, jangan hanya membicarakan seputar uang. Kesempatan yang baik ini pula merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata seorang ulama terkemuka yang begitu viral namanya, Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika beliau membicarakan hal ihwal seputar rizki, kata beliau, ar-rizku arba'u darajat. Rizki itu ada 4 tingkatan. Rizki itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-malu huwa adna darajat. Was-sihah a'la darajat. Wal abna afdalu anwa. Waridha rabbul alamin fahuwa tamam. Jadi 4 kategori tingkatan menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika berbicara seputar rizki. Yang pertama kata beliau, al-malu huwa adna darajat. Rizki yang tingkatannya paling rendah, yaitu berupa harta, berupa uang. Itu tingkatan rizki yang paling rendah. Karena apa? Semua orang bisa mendapatkannya. Semua orang bisa ngedapetin harta nggak, Pak? Assalamualaikum. Pada khusyuk banget romannya ini. Kira-kira semua orang bisa mendapatkan harta nggak, Pak? Bisa. Apakah mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram? Semua orang bisa mencari rizki berupa uang, betul? Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mencari uang tersebut dengan jalan yang halal atau justru dengan jalan yang haram? Dengan jalan yang halal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang haram
itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jadi semua orang ini dalam perkara mencari harta, uang itu berpotensi untuk bisa mendapatkan. Cuma bergantung ngedapetinnya dengan cara apa, gitu doang. Baik orang itu ahli ibadah, atau sebaliknya orang itu ahli maksiat. Yang pasti kalau rizki berupa harta, berupa uang, semua orang bisa mendapatkannya. Maka kata beliau, harta atau uang itu adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Jelas sampai di sini, Pak? Jelas sampai di sini? Fahimtum? Kalau saya tanya fahimtum, ente jawab fahimna. Fahimtum? Argentun? Argentina. Palestun? Palestina. Ini namanya ilmu cocokologi ya. Jadi yang pertama, rizki berupa uang, berupa harta adalah tingkatan rizki yang paling rendah, yang paling bawah. Karena semua orang bisa ngedapetin, semua orang bisa mencari, betul? Cuman ngedapetin dan mencarinya dengan jalan apa, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita mencarinya di tempat ini dengan jalan-jalan yang halal, insya Allah itu yang datengin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begitu masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam mulut istri dan anak-anak kita, insya Allah kalau rizkinya didapetin dengan jalan yang halal, jadi obat. Tapi sebaliknya, kalau cara mencari harta tersebut, cara mencari uang tersebut dengan jalan-jalan yang Allah Ta'ala murkai, dengan cara yang haram, maka masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam mulut istri dan anak-anak kita, itu justru akan menjadi penyakit. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tingkatan rizki yang kedua, ini merupakan tingkatan rizki yang paling tinggi. Kalau tadi itu harta, uang, tingkatan yang paling rendah. Tapi kali ini, kata beliau, ada rizki yang tingkatannya paling tinggi, paling atas. Apa itu? As-sihha a'lad darajat. Kesehatan yang kita miliki ini adalah tingkatan rizki yang paling tinggi. Karena apa? Karena sehat itu mahal, Pak. Betul. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau sudah jatuh sakit. Makanya sering-sering jenguk orang sakit, sering-sering ngurusin orang sakit. Di situ muncul syukurnya kita. Kalau kita punya duit, Pak, kita punya duit, kita bisa beli makanan apa aja, betul? Duit di kantong, gak usah banyak-banyak, ada 100 juta aja. Ente bisa datengin restoran mana aja, betul? Begitu buka TikTok, scroll di TikTok, cari makanan-makanan yang paling enak, yang sedang viral, datengin. Di Bekasi ada namanya bakso beranak. Tuh bakso segede pale orang. Begitu dibelah, di dalamnya ada bakso-bakso kecil. Satu porsi harganya kurang lebih 500.000. Tapi lantaran kita punya duit, kita beli gak? Di Pisangan ada asinan Haji Nasir. Tuh asinan Betawi paling enak. Lumayan harganya, satu porsi bisa sampai 100.000. Biasa yang kalau didorong tuh harga 15-20 ribu, ini bisa 100.000. Tapi lantaran kita punya duit, kita beli kagak? Di daerah Bintaro, Tangerang sana, ada namanya soto kaki sapi Hajianto. Itu satu porsi kaki sapi utuh harganya 250.000.
Itu makan satu kaki aja buat berempat sampai begak. Tapi karena kita punya duit, kita beli kagak? Itu kita bisa beli semua, kita bisa borong semua lantaran kita punya duit. Makanan enak, minuman enak. Tapi kita hanya sebatas bisa membeli makanan enak, minuman enak. Namun yang tidak kita bisa beli yang namanya enak makan, enak minum. Betul. Enak makan sama enak minum hanya bisa didapati oleh siapa? Orang-orang yang sehat. Kita kalau lagi sehat, Pak, mau makan apa aja juga enak. Yang katanya orang makanan kagak enak, lantaran emang kita sehat, jadi enak gak? Biar katanya cuma nasi putih, ya kan? Munjung tuh nasi, kayak kuburan Cina. Dibelahin telur asin sejuring, ngerti sejuring orang sini? Sebelah. Ditaburin kecap, sampingnya lalapnya ayam goreng, enak gak? Orang dulu bilang biar kata makan nasi putih cuma nama garam dikepelin. Dulu kita kalau sekolah dikepelin, tuh dikepelin, bukan begini, ya kan? Dikepelin nasi sekepel, enak gak? Nikmat gak? Apa yang membuat nikmat? Sehat. Makanya sehat itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi tingkatan rizki yang paling tinggi. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau udah terbaring sakit, kalau udah jatuh sakit. Bahkan ketika kita sakit ada orang yang datang kepada kita, jenguk kita, doain kita. Sebelum dia pulang, satu harapan kita, doain ya, biar saya sehat lagi. Ada nggak orang begitu sakit datang dijengukin sama temennya, doain ya, kontrakan gue laku. Ada nggak? Doain ya, latar belakang gue udah mulai diukur tuh, biar cepet kegusur. Ada nggak begitu? Kalau kita sakit, ada orang datang jenguk kita, pasti yang kita minta doa dari yang menjenguk itu adalah apa? Doain biar saya sembuh, bisa sehat lagi, bisa ngaji lagi. Betul? Sehat itu mahal, Pak. Maka ini merupakan tingkatan rezeki yang paling tinggi. Alhamdulillah, biar semua kita yang datang pada sehat, enak makan, enak segala-galanya dah pokoknya. Ya Rabbal Alamin. Ahlan sahlan. Kemudian nomor berapa deh itu? Nomor ketiga. Al-abna afdalu anwa. Punya anak-anak yang soleh dan soleha itu adalah rizki yang paling afdol, rizki yang paling utama. Jadi kita punya anak-anak kita menjadi anak yang soleha itu, ini rizki yang paling utama. Karena apa? Karena dia menjadi investasi yang sangat menguntungkan buat kita orang tuanya. Pada saat kita terbaring tanpa nyawa, meninggalkan dunia yang fana, mereka yang akan melepas kepergian kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada saat kita orang tuanya terbujur di alam kubur, terbengkalai menjadi bangkai, mereka datangi pusara kita, mereka ziarahi makam kita, tidak hanya menaburkan bunga, tapi mereka datang menaburkan doa dan harapan di atas pusara kita. Itulah investasi yang sangat menguntungkan ketika orang tua memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Tapi yang jadi pertanyaan besar buat kita siang hari ini, ibu bapak, untuk menghadirkan putra dan putri kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, apakah semudah kita membalikan telapak tangan? Apakah segampang kita mengejapkan mata?
butuh perjuangan, butuh kerja keras kita sebagai orang tua. Allah. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh Masya Allah, mendidik anaknya, memprioritaskan urusan agamanya. Benar-benar menanamkan keimanan, tauhid yang mantap, akidah yang hebat. Karena dia sadar dia akan hidup itu anak di satu masa yang orang tuanya tidak pernah mengalami. Di satu zaman yang berbeda dengan zaman orang tuanya. Jadi anak-anak yang soleh-soleha itu, itulah yang menjadi investasi yang sangat berharga. Akan terasa Pak, kalau kita nanti di masanya, pada waktunya, kita menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, anak-anak kita yang membisikkan telinga kita, mentalkinkan kita, La ilaha illallah. Pada saat kita terbaring tanpa nyawa, dia yang akan melepas kita dengan ayat-ayat Quran. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Ar-Rahman. Pada saat kita berada di liang lahat, dia yang menurunkan jenazah kita, dan dia pula yang mengazankan kita. Maka kita sadar pada saat kita punya anak, waktu terlahir di dunia, kita yang azankan ia. Secara tidak langsung kita ingin mengatakan, nak, waktu kau lahir ke dunia, aku ayahmu yang mengazankan dirimu. Nanti pada saat ayahmu terbaring tanpa nyawa, ditimbun di liang lahat, ayah berharap engkau yang mengazankan ayah pada saat itu. Ngapa pada diem aja? Anak-anak sekarang Pak, Masya Allah, datang kagak ke kuburan orang tuanya. Kadang orang tuanya belum meninggal aja ditanya, nyak girik mana, nyak girik mana? Girik yang ditanya. Orang tua kita meninggal, ninggalin banda, betul? Kita yang ditinggalin, ngabis-ngabisin banda. Sekalinya ziarah tahunan, itu pun karena pengen ngawinin. Datang ke kuburan nyaknya. Ya Allah, bawa kembang 2 plastik, air mawar 2 botol. Datang, kirain ngaji di situ, kirain baca Yasin, baca tahlil di situ, kagak, diajak kongkoh mak bapaknya di situ. Nah, kuburan sekarang udah rada-rada susah, mau kagak mau ditumpuk. Kalau emang mau tetap di situ, di daerah saya tuh Menteng Dalam, udah nggak bisa, udah nggak ada lahan udah. Mau nggak mau kalau kita mau tetap dikuburin di situ, ya kudu ditumpuk. Ada yang ditumpuk, laki bini ditumpuk di situ. Ini anak sial dangkalan, dangkalan sialan. Datang kagak, sekalinya datang pengen ngawinin. Udah gitu diajak kongkoh lagi. Kembang ditaburin. Diajak kongkohnya, Mbak, habis lebaran haji gue mau ngawinin. Doain biar kagak hujan. Biar tamu banyak yang datang. Ya nyak, Mbak, diguyurin air mawar. Nyak, Mbak, saya pulang ya, biar adem di bawah. Begitu katanya. Katanya babanya becek Paul gitu. Akhirnya begitu tuh bocah pulang, dia kongkoh berdua laki bini di dalam. Lu bagaimana sih Neng ngedidik anak lu? Lu ngapa jalan-jalan gua bang? Lu kali berantem dia berdua-duaan. Gara-gara anak sial dangkalan sialan tuh bocah. Ya Allah. Makanya masih ada kesempatan Pak buat kita untuk mendidik kita, mengajarkan anak kita ilmu agama. Dan jangan lupa kita, para orang tua, di saat anak kita tidur, pegang dadanya. Bacakan surah Al-Insyirah, bacakan doa. Sebagaimana Rasul pernah menginstal dadanya Ibnu Abbas dengan ucapan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sering-sering Pak kita doain anak kita. Sering-sering kita minta doa dari orang-orang soleh. Dulu kita merasa banget kalau masih kecil suka diajak
ke majelis-majelisnya orang soleh. Tiap hari Ahad kita diajak kemana Pak? Kuitang, bawa air, ngaji. Sesudah majelis bubar, kita datengin tuh Habib, kasih air. Bib, doain biar anak saya jadi orang. Begitu doanya Pak. Bener gak? Kalau kita saat itu bisa mikir, emang gue sekarang monyet apa ya? Biar jadi orang bener, biar jadi orang pintar, begitu masuknya Pak. Ini Allah yarham nih, saya begini nih, keberkahannya para ulama. Saya bukan lulusan pesantren, enggak. Saya mengaji-ngaji lekar sama kiai-kiai kampung. Saban minggu pagi tuh saya dibawa sama orang tua saya tuh ke Muallim Junaidi Menteng Atas. Itu Syekhul Masyaikh, gurunya para guru itu. Banyak para habaib yang ngaji sama beliau. Abah saya tuh kalau ngaji sama beliau, abah saya baca kitab, saya mah main-main. Kadang-kadang saya gerutuan, sampai jam berapa sih ini abah saya. Udahannya, abah saya bilang sama Muallim Junaidi, Muallim doain nih bocah, biar jadi orang. Tuh air diminum sama Muallim Junaidi, diludahin, saya disuruh minum. Alhamdulillah Pak, ludahnya orang alim saya bisa begini. Karena emang orang dulu tuh begitu banget Pak. Apapun ya, asarnya orang-orang soleh tuh benar-benar luar biasa. Kita dulu kalau ngaji di masjid, di musola, dilanggar. Ada kopi bekas kiai, kopi bekas guru. Kita apain Pak? Kita rebutin tuh, air bekas kiai, kita rebutin tuh. Noh, air bekas kiai noh. Kenapa? Kita pengen tabarrukan. Kopi bekas kiai noh, direbutin. Cuman ingat, kalau kiainya udah pulang. Nah kalau gurunya masih di situ, guru tabarukannya kurang ajar lu gua kata. Anak sekarang gak mau begitu Pak. Nah, kopi bekas guru noh, fogah. Mengapa? Gurunya bengek, begitu katanya. Ngajar dasar. Oh kita tuh kalau udah bekasnya orang alim, bekasnya orang soleh, Masya Allah kita rebutin Pak. Sate bekasnya orang alim, kita ambil, kita makan. Betul nggak? Sate. Allahu Akbar. Bukan tanpa dasar itu semua. Ada dasarnya itu semua Pak. Bertabarruk kepada orang-orang saleh. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya ilmu kita di samping manfaat, berkah. Alhamdulillah. Jadi punya anak soleh, punya anak soleha itu adalah merupakan rizki yang paling utama. Maka kita berharap sebagaimana doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Agar Allah anugerahkan putra putri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Dan yang keempat, waridha Rabbul alamin fahuwa tamam. Mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala Pak, itulah rizki yang paling sempurna. Jadi kalau Allah udah ridho, nikmat Pak kita menjalani kehidupan di alam dunia ini. Ringan langkah kita, mudah kaki kita untuk melangkah di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Asalkan Allah ridho Pak. Sebagai tamsil, kalimat terakhir dari saya pengen kasih analogi begini Pak. Kita sebagai karyawan, sesuai jam masuk kita, masuk jam 7, ya kita masuk jam 7. Jam 5 kita pulang, ya jam 5 kita pulang. Kadang jam 7 jadwal masuk, jam setengah 7 kita udah standby di kantor. Jam 5 kita harus pulang, jam 6 kadang habis maghrib kita baru pulang. Lama-kelamaan Pak dilirik sama bos kita, sama atasan kita. Masya Allah, ini karyawan teladan. Diperhatiin terus. Kedisiplinannya luar biasa. Pada akhirnya 1 tahun kemudian, ini kita yang sebagai karyawan yang masuk dalam kategori itu dipanggil sama atasan kita. Sini kamu, luar biasa kerja kamu. Saya perhatikan kamu 1 tahun ini luar biasa. Maka saya ingin memberikan hadiah buat kamu. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Gaji
akan saya naikkan. Bahkan di samping itu setiap bulannya saya kasih bonus. Kamu punya anak berapa? Anak saya 2. Masih sekolah? Yang satu sekolah, yang satu kuliah. Biaya sekolah anakmu saya tanggung. Biaya kuliah anakmu sampai S berapapun saya tanggung. Mau S1, S2, S3, kebanyakan S pilek. Saya tanggung semuanya. Kamu punya kendaraan? Punya, Pak. Motor tapi masih cicilan. Kreditan motornya saya tanggung. Bulan depan saya belikan kamu mobil. Tinggal datang ke showroom, nanti saya antar. Datang ke showroom, tunjuk. Tunjuk aja, gratis. Nunjuk gratis kan. Mobil apa yang kamu mau? Rumah kamu gimana, tempat tinggal kamu? Masih cicilan, Pak. Sudah, tenang. Kamu nggak usah mikirin cicilannya. Tiap bulan saya yang bayar cicilan. Kira-kira, Pak, kalau kita punya atasan model kayak begini, hidup kita kira-kira bagaimana, Pak? Pak, nyaut nggak, Pak? Jangan diem aja. Kira-kira bagaimana? Keluarga kita ditanggung. Anak-anak kita sekolah, biaya pendidikannya udah ditanggung. Motor kreditan kita ditanggung, Pak. Sampai lunas. Rumah ditanggung sampai beres. Gaji utuh, tiap bulan dapat bonus. Kira-kira bagaimana? Senang apa kagak kita? Ya Allah. Saking senangnya kadang-kadang garuk kagak gatal gitu. Saking senangnya tuh. Itu sama manusia, Pak. Kalau punya jaminan begitu aja kita senangnya luar biasa. Bagaimana Allah yang ngejamin kita, Pak? Kalau Allah udah ridho, segala sesuatunya menjadi nikmat adanya. Maka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan rizki yang paling sempurna. Ulama-ulama thariqah ketika memulai sesuatu, beliau selalu mengawali dengan ucapan, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena apa? Karena tujuan kita hidup adalah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Jadi kita bisa mengerti dan memahami hakikat, makna, bahkan tingkatan-tingkatan rizki yang saat ini kita rasakan dalam kehidupan kita. Bicara rizki bukan hanya seputar uang dan harta, tapi semua kesempatan, waktu luang untuk bisa duduk di majelis kebaikan ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat yang kita rasakan merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak-anak yang soleh dan soleha merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya pendamping hidup yang soleha pun itu merupakan anugerah dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman dan Islam kita, memberikan kita kekuatan istiqamah untuk bisa duduk di majelis ilmu sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai kalimat penutup, insya Allah pada hari Sabtu ini kita masuk di hari pertama bulan Zulhijjah. Ada hadis yang sangat masyhur, kata baginda Rasul, ma min ayyamin al-a'malus salih fiha ahabbu ilallah min hazihi ayyamal ashri. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba, melainkan amal soleh tersebut dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh yang paling disenangi oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba, adalah kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Apa di antaranya? Puasa sunnah. Karena salah satu syarat kita bisa meraih kesehatan,
sering-sering puasa. Insya Allah yang tadinya sakit jadi sehat. Yang tadinya sehat jadi tambah kesehatannya. Amin. Bagi kita yang berkurban tahun ini, insya Allah, jadi jangan berkecil hati. Kalau ada orang yang nanya begini, Pak, ente korban nggak tahun ini, Bang? Deh romannya. Duitnya belum kelihatan. Ya, itu orang udah berkecil hati tuh. Ente korban nggak tahun ini? Jawabannya insya Allah. Kudu mantep, biar katanya duit belum ada di kantong. Ya kan? Biar katanya duit belum ada di bawah bantal. Tapi kalau ada orang yang nanya, korban nggak tahun ini? Insya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari tersebut Allah anugerahkan rizki buat kita berupa uang. Kemudian kita bisa berkurban tahun ini. Amin. Ya Rabbal. Nah bagi kita yang punya niat, punya azam, keinginan untuk berkurban, kalau nanti pada tanggal 1 bulan Zulhijjah, dianjurkan tidak menggunting kukunya, kemudian memotong rambutnya. Kapan? Sampai tuntas di 10 bulan Zulhijjah tersebut. Nanti begitu hewan kita dipotong, disembelih, baru kita gunting kuku dan cukur rambut kita. Insya Allah potongan-potongan kuku kita, potongan-potongan rambut kita itu akan menggugurkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini saja sekedar tambahan ilmu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, mohon ridha dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.